Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Amrin Nurfieni, SST MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan secara virtual ini. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan rekan saya dari kelompok 7. Untuk yang pertama, Andre Ivon Wahyudia Anwar, NIM 126.103.212118. Yang kedua, Anggun Selvia Anggraini, NIM 126.103.212119. Yang ketiga, Sinta Novitasari, 126.103.212122. Yang keempat, saya sendiri, Arifa Nanda Nur Haliza Putri, NIM 126.103.212124. Yang kelima, Gayuh Sampurna Aji, NIM 126.103.212252. Baik, di sini saya akan menjelaskan hakikat nilai-nilai dalam sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Kalimat tersebut saya kutip dari pidato Presiden ketiga Republik Indonesia, almarhum B.J. Habibie, pada tanggal 1 Juni 2011. Jadi sudah jelas, yang namanya penyangga tidak mungkin dapat berdiri kokoh hanya dengan satu sila saja. Pasti ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, agar mencapai suatu tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian bertingkat yang tersusun secara sistematis. Sistem filsafat di dalam Pancasila ini terdapat hakikat sila-sila Pancasila yang terkait antara satu dengan sila yang lainnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan bahwa mempercayai adanya Tuhan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan adanya tanggung jawab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat kodrat lahiriah dari manusia bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu, menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan tata karma sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tertanam di hati masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu keputusan yang diambil ketika menemui suatu permasalahan melalui musyawarah mufakat yang disepakati dan dijalankan semua anggota, bukan mengambil pendapat mayoritas dan mengesampingkan pendapat minoritas. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai aspek demi menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Oke, selanjutnya ada dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Gonslag, yaitu gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimasukkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan,
terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Goslak belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung, artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat. Pancasila menjadi penataran P4 pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada berapa sih tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Jadi, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi atas dua, yakni yang pertama kapitalisme dan yang kedua komunisme. Kapitalisme ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita semua. Jadi pengertian dari kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, salah satu bentuk tantangan kapitalisme ini terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Dapat saya simpulkan bahwa kapitalisme ini menekankan kebebasan pemilikan modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dari hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain sebagainya. Jadi dalam sistem kapitalisme ini lebih menekankan dominasi masyarakat ya dalam mengembangkan modalnya, dalam kepemilikan modal seperti itu. Yang kedua, yakni komunisme. Komunisme ini juga sudah tidak asing lagi di telinga kita semua ya. Komunisme ini adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Jadi kesimpulannya seperti ini, bahwa komunisme ini menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal yang bertolak belakang dengan kapitalisme. Bahwa kapitalisme tadi kan rakyat sebagai pemilik modal, dominasi rakyat sebagai pemilik modal. Nah, di kapitalisme ini yang sebagai pemilik modal adalah negara, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Baik, saya akan menjelaskan mengenai esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat ini terbagi atas 5 ya. Namun akan saya jelaskan yang pertama dan kedua. Yang pertama yakni adalah hakikat sila ketuhanan. Hakikat sila ketuhanan ini terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom. Kesadaran yang otonom ini adalah kesadaran kebebasan
atau kemandirian di suatu pihak. Dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Dalam hakikat sila ketuhanan ini, sama halnya seperti masyarakat ini diwajibkan harus memiliki agama. Memang semua sudah diatur oleh negara, tetapi untuk berketuhanan ini adalah kewajiban setiap warga, setiap masyarakat. Nah, hakikat yang kedua yakni sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu ya apa itu monopluralis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu monopluralis. Jadi, monopluralis adalah satu paham yang mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beraneka ragam. Unsur yang beraneka ragam ini apa aja? Seperti suku adat, budaya, dan agama. Namun, semuanya terikat menjadi satu kesatuan. Jadi, pengertian dari monopluralis ini hampir sama seperti Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang terdiri atas 3 monodualis. Apa nih monodualis? Jadi, monodualis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lain. Jadi, monodualis ini manusia itu bukan hanya makhluk individu saja ya, tapi manusia ini juga adalah makhluk sosial. Monodualis tadi kan terbagi atas 3. Apa saja tuh? Jadi, 3 ini termasuk yaitu susunan kodrat yang mencakup jiwa raga, sifat kodrat yang mencakup makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat yang mencakup makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan. Bersukaan adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan. Bersukaan, berdukaan yang dialami secara fisik sehari-hari. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan benarkan begitu pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat mayoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa.
Demikian presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.